Pertolongan kita atas nama Tuhan yang mendirikan langit dan bumi. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi semua, selamat memasuki hari baru. Marilah kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, menyampaikan syukur dan terima kasih atas segala kebaikan dan cinta Tuhan yang senantiasa kita terima setiap hari. Marilah kita mempersembahkan intensi kita masing-masing. Intensi yang disiapkan, berdoa mohon berkat Tuhan ke atas para penderma kita yang senantiasa membantu kita dengan doa-doa mereka, dengan pikiran-pikiran yang bagus untuk kita, dan juga yang membantu kita dengan barang-barang material atau dengan uang. Semoga Tuhan senantiasa memberkati mereka dan beri mereka kesehatan jiwa raga dan kesuksesan dalam tugas. Kita juga berdoa untuk semua grup rohani yang selalu menawarkan renungan-renungan yang bagus untuk kita dan juga selalu membacakan firman Tuhan. Semoga mereka semua senantiasa diberkati Tuhan, dan bagi yang mendengar, yang mengikutinya dengan setia, selalu mendapat kekuatan iman daripadanya. Kita juga berdoa untuk mereka yang sakit, entah sakit bawahan atau karena virus corona. Saya ingat kakak sepupu saya di Flores Timur, di Rarantuka, dan juga di Jakarta, ponakan. Semoga Tuhan senantiasa memberkati mereka semua, beri mereka kekuatan. Semoga sakit yang sedang dialami bisa pelan-pelan sembuh, dan semoga obat-obat yang diminum mendatangkan kekuatan dan kesembuhan dari sakit mereka. Kita juga berdoa untuk mereka yang sudah meninggal dunia. Mungkin ada anggota keluarga kita yang meninggal dunia di akhir-akhir ini. Kita mohon berkat Tuhan, semoga mereka semua diterima dalam kerajaan surga dan boleh bergabung bersama para kudus di surga. Secara khusus saya berdoa untuk Pak Alois Gonsalves, Nenek Petronella Wematan, Kakak Margareta Alim, dan Kakak Romana Jud. Semoga mereka semua diberi istirahat yang kekal bersama para kudus di surga. Marilah kita memulai misa kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan ikut ambil bagian dalam perjamuan Komunion Kudus, mari kita mohon ampun atas segala dosa kita, agar kita layak mendengarkan firman Tuhan dan ikut ambil bagian dalam memakan dan meminum tubuh dan darah Kristus. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, berkenanlah memperbarui perjanjian yang telah Kau ikat dengan Abraham. Berkatilah dengan sabdamu, dan bukalah hari kemudian yang baru dan cerah, berkat belas kasih-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari kitab Kejadian. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepadanya dan bersabda, Akulah Allah
yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku. Engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kau pegang, perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antaramu harus disunat. Selanjutnya, Allah bersabda kepada Abraham tentang istrimu Sarai, janganlah kau sebut lagi Sarai, tetapi Sarah. Itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya, sehingga ia akan menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja berbagai bangsa akan lahir daripadanya. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa, serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tetapi Allah bersabda, tidak. Istrimu Sarah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Yang akan kuberkati beranak cucu dan sangat banyak. Yang akan memperanakkan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak, yang akan dilahirkan Sarah bagimu. Tahun akan datang pada waktu seperti ini juga. Sesudah selesai bersabda kepada Abraham, naiklah Allah meninggalkan Abraham. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Bapa. Mazmur tanggapan. Refrain, orang yang takwa hidupnya akan diberkati Tuhan. Orang yang takwa hidupnya akan diberkati Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau menikmati hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Refrain, orang yang takwa hidupnya akan diberkati Tuhan. Istrimu akan menjadi laksana pohon anggur subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Refrain, orang yang takwa hidupnya akan diberkati Tuhan. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Yesus memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus turun dari bukit, banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah kepadanya seorang yang sakit kusta. Ia sujud menyembah Yesus dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan daku. Yesus lalu mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga, tahirlah orang itu dari kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Demikianlah Injil Tuhan.
Terpujilah Kristus. Tuhan selalu mendengarkan kita. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, mujizat selalu terjadi setiap waktu. Tergantung dari bagaimana relasi kita dengan Tuhan. Injil menceritakan bagaimana orang kusta yang begitu punya iman yang kuat kepada Yesus. Sewaktu dia tahu bahwa Yesus ada, dia berteriak meminta bantuan Yesus. Dan yang sangat menarik bahwa permintaannya bukan bersifat paksaan, tetapi permohonan, kalau boleh, kalau engkau mau, tahirkanlah aku. Dia tidak memaksa Yesus. Dia tahu juga statusnya. Dia tahu aturan adat istiadat Yahudi, bahwa orang kusta tidak boleh berkomunikasi, berelasi dengan orang yang sehat. Dan dia tahu. Karena itu dalam permintaannya dia katakan kepada Yesus, kalau engkau mau. Dan Yesus sangat prihatin dengan keadaannya. Dan dia menjawab, saya mau. Yesus mengulurkan tangannya, menjamah dia, dan memberi dia kesembuhan. Sesungguhnya Yesus juga, kalau mengikuti adat istiadat orang Yahudi, Yesus juga bersalah. Karena dia secara aktif berelasi dengan orang kusta. Ya seharusnya ada jarak. Tetapi Yesus tahu apa tujuan kedatangannya ke dunia ini, yaitu untuk menyelamatkan manusia, untuk menyembuhkan orang sakit. Yesus selalu prioritaskan kebutuhan manusia. Yesus selalu prioritaskan kesehatan. Saudara-saudara yang terkasih, mujizat selalu terjadi pada kita semua yang selalu mengimani Tuhan. Dan bagaimana bentuk mujizat itu tergantung dari Tuhan sendiri. Kalau hari ini orang kusta mendapat kesembuhan, semoga kita pun boleh mendapat kesembuhan dalam bentuk apa saja. Kita berdoa, semoga iman kita pun senantiasa kuat, teguh, dan semoga kita senantiasa menciptakan relasi yang baik dengan Tuhan, agar kita pun selalu memperoleh keselamatan daripadanya. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam. Sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam. Sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dengan rendah hati dan tulus kami menghadap kepada-Mu ya Allah Bapa kami. Terimalah kami dan semoga persembahan yang kami siapkan ini berkenan padamu. Berdoa saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus.
Allah Bapa kami di surga, dengan roti dan anggur ini, berkenanlah mengampuni dosa-dosa. Semoga kami Kau rukunkan kembali satu sama lain. Berkat Yesus Putramu yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan, sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita, sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu yang terkasih. Dialah sabdamu, dengan sabdamu itu Engkau menciptakan alam semesta. Dialah Juru Selamat yang Engkau utus untuk menebus kami dengan kuasa Roh Kudus yang menjadi manusia dan dilahirkan oleh perawan Maria. Untuk melaksanakan kehendak-Mu dan untuk menghimpun umat kudus bagimu, Ia merentangkan tangannya di kayu salib, agar belenggu maut dipatahkan dan cahaya kebangkitan dipancarkan. Maka bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memuji dan memuliakan Dikau, dan sehati sesuara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Siprianus serta para imam, diakon, biarawan, biarawati, semua pelayan sabda-Mu dan juga umat-umat kesayangan-Mu. Tuhan, berkatilah mereka-mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit ya Tuhan, maupun di rumah keluarga, entah sakit bawahan atau karena COVID. Tuhan, jamahlah mereka semua, dan kalau boleh sembuhlah mereka. Berkatilah para dokter, para perawat yang melayani mereka. Semoga berkat pelayanan mereka, mereka-mereka yang sakit boleh mengalami kekuatan dan kesembuhan. Dan berkatilah semua
grup-grup rohani di mana saja mereka berada. Semoga renungan-renungan yang ditawarkan dan firman Tuhan yang dibacakan selalu meneguhkan mereka-mereka yang mendengarkannya. Dan berkatilah para penderma kami ya Tuhan di mana saja mereka berada. Semoga kebaikan mereka selalu diganjari dengan berkat berlimpah daripada-Mu. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Secara khusus kami ingat keluarga Arnoldus Jansen yang hari kematian mereka kami peringati pada hari ini. Pater William Hunter dari Amerika, Pater Petrus Verharen dari Timor, Indonesia, Pater Aloysius Durbeck dari Amerika, SSP Suster Anatolia dari Austria, Suster Maria Fattori dari Brasil, Suster Jania dari Slovak, Suster Cecilia dari Jerman, Suster Bernadette dari Jerman, SPS AP Suster Maria Stefania dari Cebu, Filipina. Dan juga kami ingat Bapak Alois Gonzalez, Nenek Petronella Wematan, Kakak Margareta Alim, dan Kakak Romana Jud. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita sama-sama mendoakan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersama-Mu dan bersama roh-Mu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, semoga tubuh dan darah-Mu yang akan kami sambut melindungi dan menyehatkan jiwa raga kami. Saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Datanglah kepadaku kalian semua yang lelah memikul beban berat,
maka aku akan memberikan rasa lega kepadamu. Beban dosa kita pun akan Ia hapus. Maka berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, Engkau berkenan melebur dosa-dosa kami, asal kami berani mengimani sabda belas kasih-Mu yang Kau sampaikan kepada kami melalui Yesus, saksi-Mu yang patuh setia. Ajarilah kiranya kami mengikuti Dia yang hidup dan bertahta bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada misa ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini misa kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi, kita semua diutus. Amin.